Yang mulia, saya mohon keluar jadi madam saya dan Nanti itu masih jauh ya, nanti kita kasihan anak-anak ya, saya yang mulia. cukup ya. Jadi keterangan saksi ini benar atau salah? Jawab. Benar semua. Terima kasih saksi, boleh Ya, ya, madam. silahkan keluar. Silahkan keluar. Oke, apa Dan untuk pembayaran, kalau misalnya saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh Nikita Mirzani. Tadi saksi mengatakan red. Maksudnya red itu apa ya? Red. Red card sebagai seorang influencer atau selebgram. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengusaha sebuah skincare, saya ingin mempromosikan skincare saya, maka saya meminta selebgram tersebut untuk mempromosikan skincare saya, maka saya akan menanyakan berapa sih red cardnya untuk mempromosikan skincare tersebut, seperti itu. Red card itu harga untuk dibayar kita. Yang saksi ketahui terkait adanya apa namanya, tadi saya kembali kepada endorse ya, yang dilakukan saksi itu, adakah yang secara resmi melakukan adanya kontrak secara tertulis? Untuk endorsement itu biasanya saya melakukan dengan cara dua. Jadi kalau misalnya teman-teman saja itu hanya lisan. Lisan, tolong dong bantuin dong ini produk. Tapi sesama teman dokter rata-rata selama ini mereka tidak pernah menerima bayaran. Mereka biasanya kita udah tahu kok produknya dokter, sudah sini kita bantu aja buat jual. Tapi kalau berada di bawah agensi, maka itu wajib ada kontrak. Seperti itu. Agensi seperti apa maksudnya? Bisa diceritakan? Jadi tolong penasihat hukum fokus ya. Ini kaitannya apa? Ada kaitan, maka terkait adanya mohon izin yang mulia, kan di sini juga kan ada secara lisan itu kesepakatan. Fokusnya ke sana itu yang mulia. Iya, jadi kalau endorse, jadi begini, agensi itu punya menaungi beberapa influencer atau selebgram. Nah, jadi saya harus menghubungi agensi tersebut, ada perjanjian berapa rekening, karena biasanya agensi yang mendapat fee dari bayaran ke influencernya. Itu agensi ya. Kalau katakan dari dokter katakan secara teman itu seperti apa? Apakah dokter Reza itu teman daripada dokter Samira, termasuk teman daripada terdakwa? Itu apakah kesepakatan hanya secara dengan lisan aja, WA atau bagaimana gitu maksudnya? Dan itu ada pembayaran. Bagaimana? Coba tolong jelaskan. Kalau sesama teman itu tergantung bagaimana kesepakatannya. Tapi kalau selama pengalaman saya, selama teman itu hanya lisan. Jadi kalau saya kenal langsung dengan orangnya itu biasanya hanya lisan saja. Kalau tahu biasanya hanya lisan saja. Kenal langsung dengan orangnya lisan saja. Baik, selanjutnya terkait perkara ini yang sedang dalam terdakwa, apakah ada keterangan yang mau disampaikan oleh saksi sendiri? Ya, jadi yang saya lihat, saya sebenarnya ingin melakukan endorse juga ke seorang Nikita Mirzani, tetapi saya tahu sekali rekeningnya seorang Nikita Mirzani itu miliaran. Jadi saya untuk mengucapkan lisan pun saya nggak berani, apalagi secara perjanjian. Jadi ya saya tidak berani untuk endorse seorang Nikita Mirzani karena saya tahu rekeningnya tinggi sekali. Tapi tadi saksi sempat mengatakan pernah mereview endorse itu bagaimana tadi? Tidak, saya mereview benar-benar ingin mengecek kualitas produk skincare-nya seorang Nikita Mirzani. Terkait produk, tadi kan dikatakan ada produk dari Nikita Mirzani dan produk daripada Reza. Dari kedua produk tersebut, perbedaannya seperti apa yang pernah saksi lakukan? Pada saat produk paketan Nikita Mirzani, saya mengecek ada niacinamide itu di angka sekitar 2, berapa. Tetapi pada yang saya cek dengan produknya dari Reza Gadis yang harganya lumayan cukup mahal itu, niacinamide ada di 0,0 sekian, seperti itu saja. Cukup yang mulia. Itu yang mulia yang menambahkan. Dokter Samira, berapa kali kita ketemu Dokter Samira? Kita ketemu di acara ulang tahun ke saya. Iya, di ulang tahun.
Pemeriksaan. Ya jadi 3 kali. Karena ini kan pemberitaan di luar sana bahwasanya kita adalah sindikat. Apakah kita sindikat? Sama sekali. Apakah saya pernah meminta Dokter untuk melakukan sesuatu untuk saya? Atau Dokter yang minta saya untuk melakukan sesuatu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Terima kasih. Terima kasih ya. Saudara saksi ya, apakah saudara mengetahui ada pemberian sejumlah uang dari saudari Regina Gladys pada terdakwa kepada saudara Ismail Marzuki? Tidak tahu, maka setelah ini menjadi hukum baru tahu. Baru tahu setelah Hubungan tidak lanjut. kalau sebelumnya tidak bisa. Tidak tahu. Selain dari pemberian sejumlah uang atau pemberian barang atau fasilitas tertentu, saudara juga tahu tidak? Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui sudah ada satu perjanjian tertentu antara saudara Regina Gladys dengan terdakwa atau Ismail? Tidak tahu. Tidak tahu. Saksi ya, dalam perkara ini terdakwa ini didakwa dalam media sosialnya, dalam akun dia. Setelah saksi mereview produk dari korban, dia kemudian mereview kembali di dalam akunnya. Apakah saksi tahu di dalam akun terdakwa ketika mereview produk ada kata-kata bahwa Reza Gladys ini kurus, dengkulan, beruntusan, kalian ditipu? Ada? Saya lupa ingat. Lupa-lupanya, makanya saya sampaikan di dakwanya ada di situ disebut seperti itu. Apakah saksi mengikuti akun medsosnya terdakwa? Baru beberapa minggu yang lalu baru saya follow. Ketika dia mereview produk, ada tidak dia memetak saksi di tag, di review ketika dia mereview produk? Pengetahuan saya tidak. Tidak ya, tidak. Ada lagi yang mau disampaikan saksi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, terdakwa keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah? Benar semua ini. Oke, terima kasih saksi, boleh meninggalkan ruang sidang. Silakan saksi selanjutnya diajukan. Terima kasih. Dok, udah tenang dok, udah tenang. Saksi kemarin sudah hadir ya, sudah disumpah ya. Siapa yang mulia? Mohon diingatkan namanya siapa hadir, sudah disumpah. Jadi kita ingatkan pulang agar saudara memberikan keterangan yang benar ya. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kalau kurang jelas katanya minta diulang. Kalau sudah ditanya lagi cukup begitu ya. Itu bertanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu ya. Saudara saksi Bambang Sumanto ya Pak. Betul, Pernah diperiksa di penyidik ya Pak? betul Ibu. Masih ingat tanggalnya Pak?
Saya lupa, Bu. Saya ingatkan sekitar tanggal 13 bulan 2 tahun 2025. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah pada saat saksi diperiksa saksi merasa dekat dipaksa? Tidak, Bu. Tidak. Saksi kenal dengan terdakwa Nikita Mirzani? Kenal, Bu. Nah, bisa diceritakan bagaimana awal problematika saksi bekerja di mana? Saya kerja di para Wisesa, itu di Nakapak, saya sebagai marketingnya di situ, gitu. Dan saya kenal sama Bu Nikita yang di situ. Oke. Saya ingin menanyakan, apakah tadi kenal ya dengan terdakwa Nikita Mirzani ya? Apakah hubungan terdakwa Nikita Mirzani dengan PT Bumi Parama Wisesa? Sebagai pembeli produk di Bumi Parama Wisesa itu, karena saya jual rumah di situ itu, dan beliau adalah salah satu pembeli di Nakapak gitu. Tadi saudara menjelaskan saudara marketing ya? Ya betul, saya marketingnya. Bisa dijelaskan tugas dan tanggung jawab marketing itu seperti apa? Tugas dan tanggung jawab marketing itu adalah kalau di Nakapak ada memasarkan produk untuk customer dan menjaga hingga produk itu sampai dengan serah terima ke customer dulu. Sejak tahun berapa terdakwa Nikita Mirzani ini menjadi klien atau konsumen dari PT Bumi Parama Wisesa? Kurang lebihnya di tahun 2020. Tahun 2020. Bisa saudara jelaskan gimana pada saat itu awal mulanya saudara menawarkan perumahan tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani di Bumi Parama Wisesa? Ya sebenarnya waktu itu pas ketemu beliau lagi datang ke country club, lagi makan di situ, dan kita sebagai sales ada di situ. Terus beliau menanyakan ini produknya apa, dan saya udah terangkan gitu. Dan setelah udah terangkan, tanya-tanya harga, beliau nggak mau ngasih nomor telepon, dan saya udah minta nomor telepon, tapi beliau minta kartu nama saya. Setelah itu beliau saya minta unit yang besar gitu. Sebagai konsumen dari Bumi Parama Wisesa, apa yang terdakwa Nikita Mirzani melakukan pembelian kepada Bumi Parama Wisesa? Maaf Bu, dari Pada Bumi Parama Wisesa 653, bentar saya cek ya Bu. silakan. Jadi tolong ya. Jadi penasihat hukum sama ada bicara mau kenal apa tolong dia. Ya, untuk luas 53, satu bangunannya 35, 4 lantai. Pembelian tersebut atas nama Nikita Mirzani sendiri? Betul. Terus harga berapa Pak? Untuk harga kurang lebih sekitar 33,5. 33 Iya, 33M,5. 33M,5. Sampai dengan saat ini pembayaran yang sudah dilakukan itu berupa apakah masih DP, apakah Kalau untuk pembayaran fokus saja kaitannya dengan perkara ini ya. Fokus apa yang mau ditanyakan kaitannya dengan perkara ini di rumah yang dibeli oleh terdakwa di Bumi Parama Wisesa. terkait rumah tadi yang Bapak sebutkan bahwasanya di harga 33 miliar 425 juta ya Pak kurang lebih ya. Iya betul. Kemudian pada saat ini terdakwa itu sudah melakukan pencicilan sebanyak berapa kali? Kalau untuk di kita udah lunas sih Bu, karena waktu itu beliau udah akad penarikan sudah beres. Sudah beres. Berarti total DP yang sudah dibayar berapa? 20% udah masuk itu. 20% sudah masuk. Tambahkan dari teman saya
nomor rekeningnya apa? Setahu saya kadang-kadang melalui transfer dari rekening PT beliau atau dengan nama beliau. Biar pernah tidak terdakwa melakukan pembayaran? Iya. Oh, saudara jawab apa? Terus beliau tanya ke saya, bisa nggak itu atas nama teman saya masuk, asal saya jawab yang mulia, asal terkonfirmasi dengan nama unitnya, kita akan laporkan ke bagian keuangan. Jadi intinya bisa dan kalau salah satunya asal ada konfirmasi tentang unitnya yang diambil begitu ya. Betul. Soalnya kalau nggak ada konfirmasi, uangnya kan nggak tahu uang siapa, gantung di rekening, kita juga bingung dari keuangan. Akhirnya masuk ya. Betul. Rekening saudara atau rekening PT Bumi? Rekening Bumi para Malaysia. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, setelah transfer itu masuk, ada note terhadap pembayaran tersebut atau tidak, Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun pembayarannya atas nama orang lain, tidak ada berarti karena sudah dikonfirmasi sebelumnya ya. Karena sudah dikonfirmasi sebelumnya akan ada uang masuk senilai segitu. Baik, terhadap konfirmasi tersebut, apakah Bapak dikirimkan bukti transfer dari terdakwa bahwa uangnya sudah dibayarkan? Ada bukti transfernya. Dikirimkan ke Bapak langsung. Betul. Nah, yang Bapak lihat dari bukti transfer itu apa saja? Pengirim tentunya sama jumlah uang yang masuk itu. Nama pengirimnya, Iya. bernama, Dokter Reza kalau nggak salah. jumlah uangnya, 2M. 2M. Ya. Kemudian sampai sekarang apakah sudah selesai pembayaran rumahnya, Bapak? Untuk rumahnya udah lunas gitu. Sudah. Izin dilanjutkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saksi ya, tadi saksi menjelaskan sebelumnya bahwa untuk DP ada sekitar 20% dan 80%-nya dilunasi dengan KPR melalui Bank Mandiri. Terkait dengan harga rumah tadi sekitar 33M 500 kurang lebih sekitar 33.500.000 rupiah. DP 20% itu dibayarkan sekali bayar atau dalam beberapa kali bayar? itu dibayarkan dalam 17 kali. Tapi waktu itu karena ada kondisi ekonomi dengan akan ada PPN yang akan tambah dari 11% ke 12%, beliau saya ajukan buat percepatan KPR dan beliau setuju. Dan sebelum jatuh tempo di bulan April tahun 2025, beliau sudah akan melalui Bank Mandiri itu di bulan November atau bulan Desember. Bulan Oktober. Kapan kenaikan itu PPN 12% itu diketahui? Saksi ketahui itu kapan? Ada pengumumannya? Jadi penuntut umum ya, yang mau dibuktikan kan ada dana masuk 2M kan. Siapa yang diberikan? Cukup itu ya. Siapa? Ya, fokus saja kita, masih banyak saksi. Siapa yang diberikan? Terima kasih. Kapan? Di bulan apa? Mohon izin sudah biar dijawab ini. Untuk terkait ada pengumuman 12%. Pengumuman 12% ini. Kalau untuk terkaitan pengumuman itu kan itu di sosmed sudah banyak Ibu. Kalau untuk pemerintah kan belum, akhirnya kan tidak jadi dinaikkan. Akhirnya setelah nggak jadi, tetap Ibu udah dapat untung dengan akad kredit di awal, karena dengan akad kredit di depan suku bunganya pun juga berbeda. Berbeda suku bunga ya. Betul. Sebelum dilakukan pelunasan, tadi kan saksi menyebutkan 2 miliar ya di tanggal 14 November 2024. Apakah selain 2 miliar itu ada lagi uang yang masuk ke rekening Bumi Paramawi Sesa setelah tanggal 14 November 2024 terkait dengan pelunasan DP KPR rumah tersebut? Setelah itu ada Berapa? Kapan?
Kalau itu saya kurang tahu Ibu kapannya, tapi itu dari pihak Ibu kita sendiri untuk kekurangan PP-nya. Untuk kekurangan DP ya. Di sini berdasarkan data yang diberikan, mohon izin nanti kami akan sekaligus untuk menunjukkan barang buktinya yang mulia, bahwa pada tanggal 18 November 2024 ada pembayaran lagi dari terdakwa senilai 1,4 miliar ya, 1.400.000.000 rupiah pada tanggal 18 November 2024 ke rekening PT Bumi Paramali Sesa dengan cara setor tunai langsung di Bank Mandiri untuk pembayaran rumah atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Jadi di sini untuk uang utang ke-13 totalnya adalah 3.400.000.000 rupiah. Ya, benar? Kurang lebih seperti itu. Tapi yang saya tahu, yang saya konfirmasi dengan Ibu Nikita itu 2M aja. Yang lainnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau sebelumnya pembayarannya hanya berapa kisarannya sebelum masuk yang 2 miliar dan 1.400.000.000 rupiah itu? Itu kurang lebih sekitar hampir 400 juta. Hampir 400 juta setiap bulan. Mohon izin yang mulia untuk menunjukkan barang bukti terkait dengan pembayaran Silakan saksi maju DP. penasihat hukum. Ada sedikit yang mau saya tambahkan, Ibu ya. Terkait dengan saksi ini, terkait dengan pembayaran pelunasan DP yang tadi kami tunjukkan 3,4 miliar yang dibayarkan pada tanggal 14 November 2024 dan 18 November 2024. Apakah saksi mengetahui bahwa terhadap uang tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik, cukup yang mulia. Silakan dari penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Saudara saksi,
Sebetulnya harga itu berapa miliar? 40 lebih atau berapa? Sebenarnya itu harga prestis 40 lebih. 40 lebih. Ya, karena kan waktu itu ada diskon. Diskon endorse atau apa? Nggak ada yang sebenarnya apa-apa. Diskon. Diskon. Karena waktu itu masih baru launching. Nah, di diskon berapa miliar? Itu kurang lebih sekitar 10-an. 10 miliar. Apa yang harus dilakukan oleh terdakwa setelah mendapatkan diskon untuk pembelian rumah tersebut? Booking videonya. Ya, oke, itu bayar. Apa yang dilakukan? Promosi atau apa terhadap Anda punya ada proper atau apa yang dilakukan? Yang Anda tahu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada atau tidak tahu? Tidak ada. Oh, ada. Oh, ya, ada. Ada. Tolong Anda sampaikan, kan dari 41 sekian miliar dipotong menjadi 3,5. Sekian miliar itu adalah bagian daripada hak Nikita Mirzani dibayar hampir 10 miliar. Yang dia lakukan adalah mereview atau melakukan posting, disuruh posting betul sebenarnya. Posting. Tahu? Iya, posting sendiri. Oke, posting. Atas developer Anda ya. Oke. Sekarang, apakah sudah lunas 30 sekian miliar? Sudah. Apakah sudah serah terima? Belum ya, tapi sudah lunas ya. Dia tidak punya hutang ya? Tidak. 33,5 miliar cash. Saudara saksi, saya ingin bertanya terkait tadi penerimaan uang. Apakah terkait rekening itu yang diterima itu boleh dari siapa aja, yang penting dikonfirmasi oleh terdakwa. Betul, asal dikonfirmasi aja Pak. Jadi kalau misalnya uang masuk, konfirmasi untuk unit yang mana itu kita bisa. Asal jangan nanti unit uang itu mengatur rekening kita, jadi kita bingung untuk pembayaran unit yang mana. Gitu. Sepengetahuan saksi terkait yang sudah diterima itu ada berapa yang sudah melakukan transfer ke situ dengan atas nama bukan terdakwa. Saya tidak tahu. Tapi ada dan banyak. Selama ini saya tidak tahu. Yang tahu saya yang pas itu kita itu, beliau izin ke saya untuk transfer ke atas nama orang lain. Saya tanya bisa kan? Yang penting sudah dikonfirmasi. Ya, karena kan ada uangnya udah untuk unit tersebut. Apakah ini berlaku dengan unit yang lain, misalkan selain daripada customer terdakwa ini bisa lewat siapa aja yang penting dikonfirmasi? Kalau untuk unit yang lain saya kurang tahu. Maksud saya kan terdakwa ini adalah salah satu customer daripada perumahan saudara. Terus misalkan ada lagi misalkan customer yang lain bisa membeli atas nama dia, tapi ditransfernya atas nama orang lain dan konfirmasi, itu juga boleh seperti itu. Setahu saya bisa. Bisa ya, bisa. Setahu saya bisa. Cukup. Pak Bambang, terima kasih waktunya. Baik. Pertama kali saya ketemu Pak Bambang itu di nama Pak dari spot center saat saya lagi makan sama keluarga. Lalu saya melihat ada apa tuh namanya? Iya, yang berbentuk rumah. Lalu saya menanyakan, Pak ini apa rumah dijual ya? Ya. Lalu saya dikasih lihat unitnya oleh Pak Bambang. Dan saat itu saya tertarik dan saya sempat masukkan ke YouTube saya kebetulan waktu itu, walaupun saya waktu itu belum beli. Karena saya selalu berdoa, Bismillah, semoga mudah-mudahan saya bisa beli rumah ini walaupun harganya 41 miliar saat itu. Pak Bambang, pertanyaan saya, apakah dari harga 41 miliar itu menjadi 33 miliar 425 itu diberikan diskon hanya kepada saya atau ada customer yang lain, Pak? Karena waktu itu masih ada promo, itu sebenarnya khusus buat ini. Khusus buat saya, ya. Berarti harga itu saya diberikan diskon kurang lebih hampir 10 miliar ya Pak ya. Terima kasih Natal Pak. Berarti harga, karena saya sudah memposting di sosial media saya, akhirnya saya mendapatkan diskon kurang lebih hampir 10 miliar. Ya, segitulah bayaran saya mahalnya teman-teman wartawan. Terima kasih Bapak-bapak waktunya. Terima kasih ya.
Saksi, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah ada enggak? Kalau nggak ada, bagaimana keterangan saksi terdakwa? Jadi ini diskon hanya untuk saya ya Pak ya, bukan untuk orang lain ya Pak ya. Yang spesial Bu. Spesial untuk saya. Sudah dijawab ya. Kenapa Pak ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih. Keterangan saksi benar atau salah? Betul semua yang mulia. Terima kasih saksi, boleh meninggalkan ruang sidang. Silakan keluar. Silakan saksi yang ketiga untuk dihadirkan. Masya Allah. Tolong penasihat hukum dan terdakwa agar diam. Proses aja yang mulia. Kita ingatkan kepada penuntut umum ya, kalau saksi sudah hampir selesai diperiksa agar disiapkan biar tidak terlalu lama. Hati Sumiati. Apa itu? Jadi waktu untuk sholat dulu ada azan, kita pos dulu ya.
Dari skor tersebut kita menyambutkan saksi ya, pegang pintunya silakan. Boleh diingatkan namanya siapa? Ati Sumiati. Ati Sumiati. Untuk sidang Kamis kemarin sudah disumpah ya. Iya. Jadi karena belum sempat diperiksa untuk hari Kamis kemarin, sempat diperiksa hari ini ya, kita ingatkan lagi tolong berikan keterangan yang benar. Dijawab yang ditanya saja, kalau kurang jelas minta diulang, kalau sudah ditanya lagi, cukup. Ditanya lagi, cukup begitu ya. Silakan penuntut umum untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih ya, saksi Ati Sumiati ya. Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait berkas perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Ya, masih ingat tanggal pemeriksaannya di BAP di tanggal berapa? Sudah tidak saya ingatkan sekitar tanggal 21 Februari tahun 2025. Nah, saksi merasa dekat, ada tekanan, dipaksa, enggak ada. Saksi ada menandatangani juga, ya. Di BAP saksi ada menandatanganinya. Oh iya. Ya. Oke. Saksi Ati Sumiati bekerja sebagai ya suster sekaligus anak. Berapa lama? Sudah mau 7 tahun. Sudah mau 7 tahun. Apakah saksi mempunyai rekening BCA atas nama Ati Sumiati di nomor 4760442408? Iya punya. Ya. Itu atas nama Ati Sumiati sendiri. Ya. Saksi sendiri yang membukanya di bank mana pada saat itu membukanya? Di bank BCA. Di bank BCA. Nah pada saat itu saksi baru mulai bekerja di situ. Saya udah 2 tahun baru bikin rekening. Siapa yang saksi itu? Siapa saksi itu? Saya saat itu bilang sama Madam Nikita Mirzani mau bikin ATM karena saya mau menyimpan sisa gaji saya. Nah, terusan kata Madam ya udah silakan bikin aja. Makanya saksi buat rekening BCA tersebut ya. Iya. Sebuah ketahuan saksi. Nah itu kemudian ada ATM dong.
Iya, ada ini. Terus ada mobile bankingnya Nggak ada, saya nggak ada bukunya, saya nggak punya, cuma saya punya kartunya doang. kartunya yang pegang buku tabungan dan ATM siapa? ATM sama saya tidak punya bukunya. Oh tidak punya. Bukunya dari mana? Nggak punya, nggak bikin saya. Waktu itu kan saya cepet-cepet bikinnya ke bank BCA. Nah, Jadi apa pada saat buka? BCA mau beli. BCA? Mau beli. My Boli Iya. Saya tidak punya banking. Saya tidak punya banking karena saya tidak bisa menggunakannya. Terus pada saat itu apakah saksi mengetahui bahwasanya pernah ditransfer oleh atas nama Sela Sonia? Saya waktu itu saya sejumlah 350 juta. ya ada. Saya awalnya mau ambil uang ke Tunggu pelan-pelan. Tadi saksi bilang ada masuk uang dari saksi Sela Sonia yang kemarin ya. Ada Iya. ya 350 juta. Iya. Terus saksi melaporkan. Oh iya, saya langsung bilang ke Madam Nikita Marjani bahwa ada uang masuk itu saya nggak tahu dari mana. Terus Madam saya bilang itu uang lupa saya. Terhadap uang 350 juta yang masuk ke rekening saksi. Ya. Pada saat itu saksi ambil tunai atau seperti apa? Enggak, saya nggak ambil. Tidak ambil ya. Nah biasanya uang yang ada di BCA tersebut itu dipergunakan untuk apa? Itu di rekening BCA saya bukan cuma uang itu yang masuk. Ada uang Prilo, ada uang skincare, ada uang endorse juga. Nah biasanya masuk itu sekitar berapa? Yang masuk itu uang Prilo ya ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Terusan uang skincare itu ya seharga skincare aja yang masuk. Terusan uang Prilo ada yang 50, ada yang 40, ada yang 12 juta, 15 juta ada. Karena itu di bikin story di IG yang 24 jam hilang. Cukup dari saya ditambahkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Setiap membuat tabungan pasti ada buku tabungan. Saya tidak bikin, saya tidak bikin karena saya waktu itu cepet-cepet kan saya megang anak tuh karena jadi ibu sama orang BCA-nya mau bikin bukunya atau gimana, saya bilang enggak. Dilanjutkan ya Ibu. Uang itu selalu masuk ke kata itu tadi uang apa saja yang masuk ke situ Bu? Uang Prilo, endorse, terusan uang Prilo dan endorse. iya sama uang Prilo, uang endorse, uang produk skincare. Ya itu endorse dan uang skincare punya siapa? Punya Madam Nikita Mirjani. Punya Madam Nikita Mirjani. Iya. Masuknya ke tabungan ini. Iya, karena buat belanja per bulanan. Sudah dari awal kita Iya, sudah dari awal. uangnya akan masuk ke tempat ini. Iya. Jadi tadi kalau untuk pembayaran gaji dari terdakwa Nikita Mirjani ke Ibu pembayarannya melalui apa? Lalu cash. Melalui cash, tidak melalui rekening itu. Tidak, saya tidak bisa ya uang. Saya tidak bisa menggunakannya karena saya tahunya ambil cash langsung di harus dibayarin. Diingatkan ya saksi, diingat lagi kejadiannya. Iya, ini udah di Iya, saya tanyakan lagi, apakah tidak ada uang Prilo, endorse, atau skincare yang masuk ke rekening itu jumlahnya mencapai 300? tidak ada.
Tapi pernah dari kajian sama saya, pernah kan ada uang yang masuk, iya hazard 350, Ya, 350 juta itu uang. Itu dari tanah itu jangan diulang-ulang. siap untuk melalui gitu ya. Kemudian berarti itu untuk pertama kalinya ada uang masuk sebesar 350. Iya. Apakah langsung dikonfirmasi ke terdakwa? Iya, ya langsung saya konfirmasi karena saya kaget ada uang masuk 350 juta. Ya. Baik, dilanjutkan yang mulia. Terima kasih majelis. Tadi ada masuk 350 juta di 350 juta rupiah yang ini. Saksi masih ingat kapan? Saya tidak ingat. Sekira tahun bulan. Enggak. Saya enggak, saya tidak jawab. Itu uang sedekah. Uang sedekah, simpan aja di rekening kita gitu aja udah. Sekarang masih ada? Enggak ada. Terus dipakai berapa? Ya udah, saya nggak tahu, saya bayarin ke semuanya yang saya perlu dibayarin kata Madam Bidang Bidang. Misalnya bayar mis ngaji, mis piano, mis les matematika Indonesia, semua yang bersihin kolam renang, kolam ikan, semua saya bersihin. Uang sedekah itu maksudnya dipergunakan untuk sedekah atau dapat uang sedekah? Ya uang semuanya aja saya kasih. Enggak, tadi kan penjelasannya dari terdakwa kepada saksi bahwa uang sedekah. Iya. Uang sedekah itu uang yang dipergunakan untuk sedekah atau dapat dari sedekah? Iya, pokoknya itu uang sedekah gitu aja bilangnya Madam saya. Tapi akhirnya saksi gunakan untuk membayar operasional hari ini. Iya, karena ada uang, bukan uang itu aja yang masuk. Kalau saksi Ismail Marzuki sering main ke rumah nggak? Sering. Sering. Biasanya berapa hari sekali? Seminggu 5 kali atau 3 kali 4 kali sering. Tiap hari? Enggak, kalau tiap hari enggak. Seminggu 3 sampai 5 kali. Iya. Mengingat atau Saya tidak pernah menginap. datangnya pagi? Lebih sering? Datangnya pagi, yang seringnya siang sih. Ya. Pada saat terdakwa kita berganti tanggal 15 November 2024 pergi ke ada acara di Lampung. Waktu itu terdakwa Ismail datang juga ke rumah atau langsung bertemu di bandara? Seingat saya, Kamail itu datang ke rumah. Pagi, siang, sore, malam? Waktu itu saya lagi masak. Pagi, siang, sore, malam? Pagi. Pagi datang. Iya. Berapa jam di rumah? Berapa jam di rumah terdakwa? Ada sekitar 1 jaman di rumah. 1 jam. Iya. Kemudian pulang. Yang Terdakwa berangkat ke bandaranya kapan? saya kurang tahu berangkat ke bandara jam berapa, saya tidak tahu. Dia keluar dari rumah Madam Nikita Mirjani, saya tidak tahu kemana dia. Tapi sekira 1 jaman di pagi hari. Iya. Dia langsung pulang ya. Iya. Baik, cukup yang mulia. Silakan penasihat hukum kalau ada pertanyaan fokus. Saudara saksi, Iya. sedekah 350 juta itu informasi dari siapa? Dari Madam saya. Sedekah ya, jadi Iya. terserah yang menerima sedekah mau diapain ya. Ya terserah, uang sedekah itu kan mau digimana juga terserah kita. Nggak ada yang nuntut lagi Nggak ada. Alhamdulillah dapat sedekah. Iya, alhamdulillah dapat sedekah segede itu. Tadi masalah endorse sering ya dapat. Sering. Semuanya total kalau diakumulasi apa diakumulasi itu dihitung secara keseluruhan setiap bulan bisa mungkin nggak atau tidak paham? Saya tidak paham, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada uang masuk dipakai. Iya. Dan itu khusus masuk ke rekening kamu ya. Iya. Maksimal jumlah yang paling besar berapa? Yang maksimal paling besar itu 40 juta. Apa? Ya. Contohnya apa? 40 juta. Uang endorse. Apa endorse apa? Endorse PP Story IG yang PP Story IG. iya. Apa itu PP Story IG? Ya saya kurang tahu, pokoknya Story IG yang 24 jam hilang. Oh, PP Story IG 24 jam. Iya. Berapa sih itu? 40 juta. Ya saya kurang tahu, saya kan bukan sosmed. Terima uangnya, saya nggak masalah sosmednya. Terima uangnya berapa? Yang kan bilang. Yang saya tahu kalau ada uang masuk sosmed saya langsung bilang, Madam ini ada uang masuk yang 40, yang 20, yang 15, yang 12. Saya selalu bilang. Oh itu. Iya. Itu yang tadi IG yang 1 kali 24.
Saksi, saya mau nanya kepada saudara. Iya. Saksi kan sudah lama nih kenal sama terdakwa ini, dari berapa tahun? Udah mau 7 tahun. 7 tahun ya. Sepengetahuan saksi, terdakwa ini punya anak asuh kan? Punya, saya Berapa banyak? Pak, saya tidak tahu berapa banyak, cuma sepengetahuan saya punya. Punya ya. Iya. Tapi saksi tidak tahu berapa banyak. Iya. Apakah ini juga masuk sedekah, jadi bisa dikasih ke sana? Ya bisa lah, kalau misalkan ada nyuruh ya kasih aja. Oh, ada nyuruh pasti. Iya. Jadi selain daripada anak asuh, ada juga yang disekolahkan atau apa sama? Ada. Berapa banyak? Nggak ada kaitan Saya ya. Ya, kaitannya yang dipotong-potong. Nah, kan tadi akan sedekah kan saya sambungin, gimana sih sejak saya? Jaksa ini Anda ngomong apa saja? Tolong ya, jangan berbicara satu yang lainnya ikut. Saya suka yang mulia. Oh, Ya, kita juga harus mengatur ya. Silakan, silakan ya, tolong berhenti ya. Silakan jangan jawab ya salah satu ya. Inilah yang memicu kericuhan dari ramai. Tolong kalau majelis sudah mengingatkan jangan kan begitu ya. Kita semua ini menilai kok, majelis menilai, pengunjung menilai kan begitu. Silakan dilanjutkan dan fokus ya. Terima kasih. Kembali saya sambungkan terkait tadi ada penerimaan uang kan, terkait sedekah dan saya tanya kembali ya saksi. Selain daripada anak asuh, sekolah dan lainnya, apakah ada sekolah yang sudah dibangun sama terdakwa ini sehingga aliran dana sedekah itu untuk sekolah tersebut? Setahu saya, Pak, madam itu sering membantu orang yang nggak dikenal sama yang dikenal juga sering membantu. Seperti apa yang dikenal? Seperti yang misalkan ada gojek di rumah, bayar ongkosnya sedikit langsung dikasih gede, terus ketemu sama gojek motornya jelek dibeliin motor. Dibeli motor. Iya. Terus selain itu yang misalkan ada biaya-biaya tadi kan sekolah kan ada untuk membelikan motor ya. Saya tadi kembali ke masalah sekolah, ada gak yang dibayarkan sama? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau untuk sering membeli asuh atau yang itu ada. Iya, ada. Tapi saksi tidak mengetahuinya. Iya, saya tidak mengetahuinya. Sepengetahuan saksi, terdakwa ini seperti apa orangnya? Madam Nikita Mirjani, saya udah kenal 7 tahun, dia orangnya baik. Baik itu seperti apa? Baik itu sering menolong orang lain. Menolongnya seperti apa, bisa dijelaskan saksi? Ya, menolong orang lain seperti yang mau dibutuhkan gitu aja. Banyak dari Ya banyak, pokoknya tidak 1 atau 2, tidak banyak. Dia sering membantu orang. membantu. Ya. Cukup. Terdakwa ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Saya cuma mau mengingatkan bahwa uang 350 juta itu kan Sesauia alias Rama Putri Yakubu itu kan bilang katanya sudah ikhlas memberikan kepada saya karena supaya saya tidak marah lagi karena dia memberangkatkan waria umroh. Jadi saya nggak tahu kenapa ini dibahas lagi di persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Titip anak-anak dan Ya, madam, mudah-mudahan cepat bebas. dari sana dulu ya. Ini titip anak-anak yang Ada pertanyaan? Cukup. sudah. Pertanyaannya satu, Tati kan selalu terima uang mentor saya untuk kebutuhan rumah dan biaya karyawan. Kemarin juga Tati dia sempat besuk, Tati dapat uang mentor lagi kan? Ya, itu dipakai untuk bayar gajian. Iya, makasih. Kalau saudara punya rekening tapi tidak punya buku, pegangnya cuma ATM begitu ya. Iya, iya. Terus saudara sudah menerangkan juga ada uang yang masuknya, yang itu menurut saudara adalah punya terdakwa. Iya, iya. Kalau ATM itu yang pegang saudara, terus bagaimana cara mengambil uang yang sudah masuk ke rekening saudara? Saya mengambilnya lewat Alfamart, Indomaret yang mulia kalau mau bayar. Dengarkan pertanyaan saya biar nyambung ya.
kan ada uang terdakwa yang masuk ke situ, Iya. dari endorse lah, dari apa. Terus bagaimana cara terdakwa mengambil uang dia yang masuk ke rekening saudara? Oh, yang ATM. ATM? Iya. Yang ambil saudara atau ATM-nya dipinjam atau bagaimana? Saya sendiri yang ngambil. Oh, jadi ATM tetap saudara pegang, Iya. uang terdakwa saudara yang ambil. Iya, yang mulia. Setelah yang ambil baru disampaikan begitu. Iya, yang mulia. Selalu begitu. Iya, yang mulia. Ada lagi yang mau saya sampaikan? Izin yang mulia, saya mau keluarin madam saya dan Nanti itu masih jauh ya, nanti kita. kasih anak-anak Ya, saya yang mulia. cukup ya. Jadi keterangan saksi ini benar atau salah? Bahwa Benar semua. terima kasih saksi boleh. Ya, madam. Silahkan keluar. Silahkan keluar. Oke, ada apa-apa nih? Kalau teman masih berada saksi untuk hari ini yang sudah ada. Masih dua. Kita akan berhenti jam 1. Silahkan lagi untuk diajukan. Saksi ya, boleh diingatkan namanya siapa? Saya Ilham Putra Susanto yang ini. Irham Putra Susanto. kemarin hari Kamis sudah disumpah ya. Jadi karena tidak sempat diperiksa, pada kali ini hasil lagi ya akan kita periksa sama seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Dijawab yang ditanya, yang nggak ditanya nggak usah dijawab. Kalau kurang jelas minta diulang. Baik, kalau sudah ditanya lagi cukup ya. Silahkan penuntut umum untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih. Saksi Ilham Putra Susanto. Betul. Ya. Saksi pernah diperiksa di penyidik? Pernah Karena masih ingat tanggalnya, tanggal pastinya saya lupa, Pak. saya ingatkan sekitar tanggal 11 Maret tahun 2025. Iya. Apakah saksi pada saat pemeriksaan membaca kembali? Iya. Terus saksi ada menandatanganinya juga? Betul. Ya. Saksi pada saat ini bekerja di mana? Saya bekerja di BCA di kantor pusat sebagai staf. Sejak kapan saksi bekerja di Bank BCA? Saya bekerja sejak Maret 2019. Saat ini saksi bertugas di mana? Saya di grup hukum kantor pusat. Kantor hukum pusat itu di Di BCA. di Di Indonesia ya, Muhammad Tampan Sakti ya. Saksi pada saat pemeriksaan ini, saksi ada dijelaskan terkait dengan nomor rekening BCA atas nama terdakwa Nikita Mirzani, benar? Betul. Benar. Saksi masih ingat nomor rekening yang dipakai atas nama terdakwa Nikita Mirzani tersebut? Ya, untuk nomor rekening adalah 5050312811 atas nama Nikita Mirzani. Lalu kemudian benar ya terdakwa ini merupakan nasabah dari Bank BCA ya? Betul. Ya. Pada saat itu saksi menerangkan bahwasanya ada mutasi rekening pada bulan November 2024 sampai dengan Februari 2025. Betul. Bisa saksi terangkan terkait mutasi rekening tersebut? Ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh penyidik sebelumnya, saya menjelaskan terkait adanya uang masuk dan uang keluar dari rekening terdakwa tersebut. Ya, yang pertama adalah terdapat transaksi uang masuk dengan cara secara tunai sebanyak 2 kali sebesar 100 juta, kemudian transaksi uang masuk lagi dari rekening atas nama Ismail Marzuki sebanyak 10 kali, total kurang lebih sebesar 1.039.500.000. Kemudian ada uang keluar juga ke rekening atas nama Ismail Marzuki sebanyak 3 kali transaksi, total sebesar 137 juta. Kurang lebihnya itu. Mohon ditambahkan. Baik, terima kasih.
mulia. Terkait dengan adanya tadi ya, 250 juta, ada yang 50 juta ya, transferan dari Ismail Marzuki ke rekening terdakwa Nikita Mirzani. Iya. Itu dalam antara tanggal 14 sejak tanggal 14 November atau 15 November ada berapa kali tadi bisa bangun sebutkan lagi untuk yang mau masuk ke rekening terdakwa Nikita Mirzani? Ya, untuk masuk dari November sebesar 35 juta, kemudian 19 November 2024 sebesar 250 juta rupiah, tanggal 19 November 2024 50 juta rupiah, 20 November 2024 250 juta rupiah, 20 November 2024 sebesar 50 juta rupiah, 21 November 2024 sebesar 250 juta rupiah, kemudian tanggal 21 November 2024 50 juta rupiah, kemudian tanggal 26 November 2024 sebesar 80 juta rupiah, kemudian tanggal 11 Januari 2024 10 juta rupiah, dan terakhir 26 Februari 2025 sebesar 12 juta rupiah. Bisa tolong diberikan keterangan terkait dengan transaksi 11 juta dan 13.500 rupiah ini keterangannya apa? Berdasarkan keterangan ini untuk transaksi tanggal 11 November 11 Januari 2025 dan 26 Februari 2025 itu keterangannya di transaksi adalah endorse arisan dan endorse kita. Itu tadi untuk transaksi uang masuk ya ke rekening terdakwa Nikita Mirzani. Untuk transaksi uang keluar tadi kan saksi menjelaskan bahwa saksi dimintai data terkait uang masuk dan uang keluar. Untuk uang keluar, apakah dalam rentang waktu sejak tanggal 14 atau 14 November 2024 ada transaksi yang besar digunakan untuk apa oleh terdakwa Nikita Mirzani nominalnya? Sekaligus nominalnya dan tanggalnya. Sebentar, Sejak tanggal 14 November 2024. Bisa saya bantu di 24 November itu untuk apa? Ya, uangnya ini. Terdakwa dan penasihat hukum ya, majelis sudah berkali-kali mengingatkan. Belum saatnya saudara dikasih kesempatan untuk bicara, tolong dia ya. Silahkan dilanjutkan penuntut umum. Untuk tanggal 24 November, transaksi uang keluar dipergunakan untuk apa? Tanggal 24 November berdasarkan mutasi rekening terdapat uang keluar sebesar 150 juta rupiah. Keterangannya adalah untuk pembayaran ini untuk pembayaran kartu kredit. Untuk pembayaran kartu kredit atas nama siapa yang bisa diketahui? Atas namanya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Kemudian di tanggal 29 November 2024 ada transaksi lagi dipergunakan untuk apa? 29 November 2024 sebesar 150 juta juga, sama bu untuk kartu kredit atas nama Nikita Mirzani. Untuk kartu kredit tadi terdakwa Nikita Mirzani. Kita ambil transaksi yang besar-besarnya saja ya Pak ya. Kemudian di tanggal 5 bulan 12 5 Desember 2024 dipergunakan untuk apa? Untuk yang berapa? 5 Desember 2024 5 Desember 2024 itu ada beberapa transaksi yang besar aja transaksi keluarnya uang keluar yang pertama 100 juta rupiah. berapa? 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Baik. Saldo terakhir dari rekening BCA sebelum tanggal 14 November 2024 berapa? Saldo terakhir per tanggal 12 November 2024 sebesar 300 kurang lebih 375 juta. Kurang lebih sekitar 375 juta. Kemudian saldo akhir sekarang berapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah rekening tersebut dalam keadaan status diblokir atau masih aktif? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Baik. Dari kami cukup yang mulia.
Silakan dari penasihat hukum dan terdakwa. Saudara saksi, ya pada saat memverifikasi itu dijelaskan keperluannya itu jumlah uang yang harus ada telusuri berapa? Saya tidak dijelaskan untuk nominal uang, tapi saya hanya ditanyakan terkait transaksinya saja. Transaksi saja. Berapa uangnya orang Anda periksa semua? Saya ditanyakan. Anda pasti dapat surat kan? Betul. Surat itu apa sih? Saya diminta data dan keterangan terkait dengan adanya dugaan tidak pidana. Berapa yang tidak pidananya di surat itu? Atau ada tidak surat yang menyatakan akan menelusuri uang 2 miliar dan uang 1, sekian miliar? Atau dilepaskan saja surat seperti itu, Anda bisa kesana kemari memeriksa uangnya orang? Saya tidak, saya lupa. Jangan lupa, ini urusan Anda tahu tidak? Saya lupa. Pada saat Anda diminta untuk membuka rekening orang, ada jumlah tidak yang harus Anda telusuri? Saya diminta untuk memberikan keterangan spesifik bulan November 2024 dan Februari 2025. Berapa total yang Anda telusuri di situ? Seluruh mutasi yang tercatat di situ, Pak. Seluruh mutasi yang Anda telusuri. Anda tahu uang apa saja? Saya tidak tahu bukannya Pak. Tidak tahu, tidak tahu. Aturan main yang sebenarnya pada saat ada PPI dari PPAC ataukah dari penyidik, dari kepolisian, pada saat dia mengirimkan surat, apakah ada keharusan dari penyidik untuk menyatakan tolong telusuri rekening nomor sekian, jumlah uang sekian pada tanggal sekian, atau dilepas begitu saja sehingga Anda bebas untuk memeriksa semua rekening orang? Kami diminta untuk memberikan data dan keterangan spesifik untuk nomor rekening tertentu dan periode tertentu, Pak. Tanggal, jam, hari, bebas. Karena mutasi rekening per bulan, Pak. Ya, oke, per bulan. Bulan apa saja yang harus Anda telusuri? Kan transaksi, Anda tahu tidak persoalan yang 2 miliar? Saya tidak tahu. Persoalan 1,4 miliar? Anda tidak pernah disuruh untuk menelusuri uang itu? Saya hanya diminta data untuk periode November 2024 sampai dengan Februari 2025. November 2024 sampai dengan Februari 2025. Anda tidak bertanya uang apa? Apa kepentingannya penyidik menanyakan transaksi yang tahun 2025? Saya diminta data untuk terkait dengan tindak pidana. Iya, kan tindak pidana. Ini kan uang orang, bukan uangnya BCA. Ini skala prioritas juga uang dia, dan dia juga artis. Endorse-nya aja 10 miliar ya sekali. Uang 2 miliar itu nggak ada artinya. Tapi tiba-tiba Anda telusuri uang orang pada tahun November sampai tahun 2025. Logika Anda itu tidak pernah Anda pakai pada saat itu. Kami hanya menjalankan permintaan dari kepolisian, Pak, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Iya, saya tahu Anda nggak usah bicara undang-undang. Saya mau nanya, Anda punya hak diskresi juga pada saat ada permohonan yang tidak masuk akal. Di saat Anda disuruh menelusuri, harusnya Anda tahu berapa sih uang yang harus saya telusuri. Sepanjang permintaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, kami wajib untuk memenuhinya. Maksudnya sesuai itu uang mau berapa saja uang orang Anda bukan? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Iya, uang berapa saja pun Anda pasti akan bukan. Permintaan dari penyidik. Tidak, pertanyaannya apa terkait tidak terkait pun Anda juga akan sampaikan. Jadi tolong penasihat hukum ya, tapi saksi sudah mengundang-undang bahwa dia cuma menyampaikan informasi sebatas surat yang ada ya, dari November sampai Februari ya. Oke. Tentang adanya mutasi rekening di situ. Tentang untuk apa dan dari mana, apakah itu adalah merupakan suatu hasil tindak pidana, apakah itu termasuk yang dimintakan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Kan di situ terkait dengan juga tindak pidana TPP. Betul. Ada tidak kejadian peristiwanya TPP itu pada saat Anda terima dokumen? Untuk kejadian ini saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak baca, apa bagaimana Anda pegang dokumen tidak tahu semua ini bagaimana? Ini nasib nasabah Anda. Jadi tolong penasihat hukumnya, apakah TPPU atau tidak, bukan kewenangan saksi. Anda tiba-tiba menerima dokumen, tapi Anda tidak tahu apa yang Anda harus telusuri. Ini kan kacau. Jadi sebentar ya, saksi agar menjelaskan ya. Saudara menerima surat dari penyidik kepolisian, ya.
Apa pokok isi suratnya? Bahwa kami diminta data dan keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang. Data tentang ada dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Data yang dimaksud itu apa? Kami diminta data operasi rekening atas nama Nikita Mirzani yang mulia dari Ismail Marzuki untuk periode November 2024 dan Februari 2025. Setelah saudara melihat data yang ada pada institusi saudara, ya, ada berapa kali mutasi atau transaksi di situ terhadap rekening terdakwa atau jumlahnya berapa? Untuk transaksi total banyak yang mulia. Untuk mutasi kami serahkan kepada penyidik dan penyidik mempelajari terlebih dahulu, kemudian menanyakan kepada kami terkait transaksi yang spesifik. Atau dari surat yang diminta oleh penyidik, ada saudara totalkan atau tidak? Ada ditotalkan enggak? Untuk seluruhnya tidak. Yang masuk berapa, yang keluar tidak? Untuk seluruhnya tidak. Tidak dibuat. Berdasarkan mutasi rekening tidak. Itu tidak diminta oleh penyidik. Dengan transaksi yang pertama adalah ada atau tidak uang masuk dengan cara setoran tunai. Ada nggak yang masuk secara tunai? Setoran tunai Masuk saudara lihat. Ya, berdasarkan mutasi rekening ada yang mulia. Berapa besarnya, tanggal berapa? Yang pertama tanggal 6 Desember 2024 menilai sebesar 50 juta rupiah dengan keterangan Falcon 8. Saudara dapat ketahui dari atas nama siapa, untuk siapa? Tidak tahu, cuma ada nomor rekening. Keterangan saja ya. Keterangan, tidak ada. Oh, ini ada masuk nomor rekening ini besarnya sekian atas nama sekian. Nggak terbaca. Berdasarkan mutasi rekening untuk setoran tunai yang mulia tidak terbaca dari pengirimnya. Itu untuk keterangan transaksi pengirimnya atau tidak. Kita dengarkan transaksi ya. Masalah nanti tidak terdapat atau apa disimpulkan ya. Satu yang 50 juta ada tunai ya, tapi tidak terbaca masuk dari siapa. Terus kedua, ada lagi. Yang kedua yang mulia tanggal 19 Desember 2024 setoran tunai lagi sebesar 50 juta dengan keterangan transaksi pelunasan komik. Pelunasan Komik. Apa itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Dari siapa tahu? Ya. Dari siapa tahu? Itu hanya keterangan transaksi. Maksudnya pengirimnya itu siapa tahu? Saya Tahu. Ya dua. Terus ada lagi. Kemudian ditanyakan lagi transaksi uang masuk secara spesifik dari rekening atas nama Ismail Marzuki yang mulia. Sebesar berapa? Yang ditanyakan apakah ada transaksi? Oh, ditanyakan. Terus setelah saudara telusuri ada berdasarkan mutasi rekening periode November 2024 sampai dengan Februari 2025 terdapat total 10 transaksi yang mulia dari Ismail Marzuki. Ada 10 transaksi. Total berapa dari total sebesar 1.039.500.000 rupiah. Itu tunai atau lewat transfer? Berdasarkan mutasi rekening dilakukan secara transfer. Ya. Ada lagi yang saudara temukan? Kemudian ditanyakan uang keluar ke rekening Ismail Marzuki. Berdasarkan mutasi rekening terdapat 3 transaksi dengan keterangan Ismail Marzuki yang mulia. Total sebesar 137 juta rupiah. Tunai atau transfer? Transfer yang dari transfer. Ada lagi? Kemudian ditanyakan lagi apakah ada transaksi uang masuk dari atas nama Oki Pratama. Oke, jadi dari Ismail tadi berapa? 11 berarti? Berapa kali? 10 transaksi yang 10 transaksi. dan 3 transaksi uang keluar. Terus dari Oki tadi berapa kali yang saudara temukan? Untuk uang masuk sebanyak 4 kali yang mulia. Berapa totalnya? Total sebesar 250 juta rupiah. Itu cash setorannya atau transfer? Transfer yang mulia. Transfer. Terus apalagi? Hanya itu. Hanya itu. Itulah yang diminta oleh penyidik ya. Dan saudara memberikannya ke penyidik itu lesan atau tertulis? Untuk BAP lisan dan Lesan. Selain BAP ada enggak? Ini loh, ada surat masuk dari penyidik minta ini, secara tertulis juga saya buatkan, ini untuk disampaikan ke penyidik oleh institusi saudara, atasan saudara, ada enggak?
surat tugas kepada saya yang mulia dari surat penyidik, kemudian saya menyerahkan juga mutasi rekening yang mulia. Hanya itu yang mulia. Yang saudara temukan tadi ada diserahkan secara tertulis. Mutasi rekening secara fisik kami serahkan kepada penyidik. Ya, secara fisik berarti tertulis ya. Selain saudara juga menjadi saksi di BAP begitu ya. Ada jadi bukti enggak itu penuntut umum? Silakan dilihat ke sini, diajukan. Pak masuk aja dulu. Saya harus itu dulu Pak. Itu kerjamu kan kuat, itu aja uang.